in denial of what I saw right in front of me. Salam blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan hal yang paling krusial di dalam produksi tanaman kelapa sawit adalah bicara tentang kesesuaian. Mungkin di vlog yang terdahulu tidak sedetail kali ini, kita akan bahas detail berkaitan dengan kenapa produksi yang ke tanaman kelapa sawit yang saya tanam kok tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh penangkar bibit, misalnya apakah DP Sain atau PPKS atau Sokvin, tidak sesuai dengan produksi yang ada. Karena bicara tentang produksi tanaman kelapa sawit adalah bicara tentang kesesuaian. Kesesuaiannya seperti apa sih? Di dalam bidang kesesuaian lahan, kita cerita sesuai lahan, misalnya kita menanam kelapa sawit pada suatu tempat, maka sangat tergantung dari bibitnya. Kalau bibitnya udah bersertifikat berarti udah oke. Perawatan optimal, pemupukan optimal berarti udah oke. Tapi ada satu faktor lagi, yaitu adalah faktor lahannya dan faktor iklim yang menjadi pembatasnya. Maka di dalam kesesuaian lahan, itu memiliki 4 huruf atau 4 notasi, yaitu adalah S1, S2, dan S3, serta N. S1 itu apa? Karena bicara tentang produksi tanaman kelapa sawit adalah bicara tentang seberapa banyak faktor pembatas yang akan membatasi tanaman kelapa sawit untuk tumbuh dan berkembang. Termasuk di dalam masalah produksi. Jangan sampai bahwa kita menanam kelapa sawit memiliki faktor pembatas yang banyak, yang mana ini akan menimbulkan produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh penangkar bibit yang kita gunakan. Nah, di dalam kesesuaian lahan tanaman kelapa sawit itu ada 4 kode. Yang pertama adalah S1. Ya, S1 adalah sebuah notasi di mana tingkat kesesuaiannya adalah kelas 1. Artinya bahwa dia tidak memiliki faktor pembatas yang cukup signifikan. Artinya bahwa semua bidangnya, termasuk kimia tanahnya, fisika tanahnya, iklimnya, termasuk kelerengannya, adalah tidak berpengaruh terhadap produksi tanaman kelapa sawit. Kemudian S2 adalah ada faktor pembatas yang membatasi produksi tanaman kelapa sawit. Namun bahwa faktor pembatas ini masih dalam toleransi, artinya bahwa akan mempengaruhi tapi sangat sedikit sekali. Kemudian S3 adalah memiliki faktor pembatas yang cukup signifikan atau jumlah item pembatasnya itu banyak, yang mana bahwa ketika S3 ini misalnya kemelerengannya terlalu terjal, namun bahwa misalnya kelerengan terlalu terjal, kimianya seperti apa, apakah gambutnya terlalu dalam, yang nanti akan kita bahas detail, itu masih bisa dimodifikasi, masih bisa digunakan untuk tanaman tertentu itu, misalnya adalah kelapa sawit. Karena bahwa bidang kesesuaian lahan ini adalah hubungannya adalah lahan yang mau digunakan untuk bertanam dan serta tanaman yang mau ditanam, itu ada hubungannya. Maka tingkat kesesuaian lahan itu berbeda-beda setiap komoditasnya. Nah, yang terakhir adalah N. N itu adalah sebenarnya tidak bisa direkomendasikan atau tidak bisa digunakan lagi karena memiliki faktor pembatas yang sangat-sangat banyak. Walaupun dimodifikasi sekalipun, maka produksi tanaman kelapa sawit akan memiliki tingkat produksi yang sangat rendah. Maka di dalam penghitungannya atau penulisannya biasanya adalah S1, S2, S3, dan N. Dan N-nya adalah tidak ada angkanya karena tidak direkomendasikan untuk digunakan untuk tanaman atau komoditas tertentu itu. Sebagai contoh, bahwa di dalam salah satu literatur dituliskan seperti ini. Jadi di umur 3 tahun di kelas S1 maka produksinya adalah 6 ton per hektar per tahun, S2 5 ton per hektar per tahun, dan yang S3 adalah 4 ton per hektar per tahun, di mana BJR-nya rata-ratanya S1 adalah 4,2, S2 4 kg, dan S3 adalah 3,8. Jadi memang terjadi penurunan sesuai dengan faktor pembatas yang ada. Kemudian di umur 4 tahun itu adalah bahwa tingkat produksinya adalah 16 ton per hektar per tahun, 14 ton per hektar per tahun, dan 12 ton per hektar per tahun. BJR-nya 6,7, 6,3, dan 6 kg per janjangnya. Ini rata-rata hasil akumulasinya. Ternyata dari sekian banyak ini, ternyata di umur 12 yang paling signifikan. Sebagai contoh, bahwa tingkat produksi di umur 12 tahun ternyata sampai 35 ton per hektar per tahun di S1. Kemudian S2-nya 32 ton dan S3-nya adalah 30 ton per hektar per tahunnya. Berat janjang rata-ratanya 23,2, 22,9, dan 22,3. Kemudian rata-ratanya selama 25 tahun itu kita rata-rata ternyata memang terjadi data yang cukup signifikan, yaitu bahwa rata-ratanya di kelas di S1 adalah 27,1 ton per hektar per tahun selama 25 tahun. Itu rata-ratanya.
Kemudian di S2 adalah 25 ton per hektar per tahun dan S3-nya adalah 19,5 ton per hektar per tahunnya. Di mana janjang rata-ratanya justru malah berbalik arah, malah rata-ratanya yang tertinggi malah di S2-nya yaitu adalah 22,6, S1-nya 22,3 dan di S3-nya adalah 22 kg per janjangnya. Nah, hal ini pastinya bahwa S1, S2, dan S3 memiliki faktor pembatas yang cukup signifikan. Faktor pembatasnya apa saja dan bagaimana nanti modifikasinya akan saya terangkan pada tabel yang ada di balik ini. Nah, ini ada persyaratan tumbuh tanaman kelapa sawit Aloes guinensis Jack ini. Nah, seperti apa? Simak videonya, penjelasannya adalah seperti ini. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah persyaratan tumbuh tanaman kelapa sawit Aloes guinensis sesuai dengan kelas kesesuaian lahannya. Di sini tadi saya terangkan ada S1, S2, S3, dan N. N itu adalah yang tidak sesuai lagi kalau ketika digunakan untuk komoditas kelapa sawit. Jadi faktor pembatasnya apa saja? Yang pertama adalah suhu rata-rata tahunan atau suhu tahunan rata-rata, di mana S1 adalah 25 sampai 28 derajat Celcius. S2 ini ada dua, itu adalah bahwa suhu atas dan suhu bawah. Suhu bawahnya adalah 22 sampai 25 derajat Celcius dan yang suhu atasnya adalah 28 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian S3-nya adalah 20 sampai 22 derajat Celcius. Jadi semakin kecil suhunya malah menjadi faktor pembatas. Kemudian di suhu tingginya di S3 adalah 32 sampai 35 derajat Celcius. Lah, yang tidak sesuai adalah ketika suhu di bawah 20 derajat Celcius dan di sini adalah suhu atasnya adalah di atas 35 derajat Celcius. Ini adalah bicara tentang suhu rata-rata tahunan. Jadi, seperti apa lahan Anda? Ya, ini adalah faktor pembatas di dalam suhu tahunan rata-ratanya. Kemudian faktor yang kedua adalah ketersediaan air. Curah hujan rata-rata. Jadi curah hujan rata-rata di S1 sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit bahwa kebutuhannya adalah 1.700 sampai 2.500 mm per tahunnya. Di mana bahwa S1 ini sesuai dengan kebutuhannya, S2 adalah 1.450 sampai 1.700 dan curah hujan atasnya adalah 20.500 sampai 3.500. S3 1.250 dan sampai 1.450 dan curah hujan tingginya adalah 3.500. Jadi semakin tinggi curah hujan juga kurang bagus untuk tanaman kelapa sawit. Di mana N-nya adalah lebih daripada kurang dari 1.250 atau dan lebih daripada 4.000. Jadi ini adalah suhunya. Jadi data curah hujan ini adalah menggunakan data curah hujan rata-rata per tahun yang terakumulasi dalam 1 tahun. Bisa digunakan adalah data BMKG ataupun data secara riwayat yang ada di perkebunan kita. Kemudian jumlah bulan kering dalam per bulan. Jadi ketersediaan akan berkaitan dengan ketersediaan oksigen, yaitu adalah kelas drainasenya. Ini jumlah bulan keringnya. S1-nya adalah kurang dari 2, yaitu. Jadi kalau butuh tanaman kelapa sawit itu butuh hujan yang lumayan, yaitu adalah kurang dari 2, jadi tidak boleh lebih daripada 2 bulan dalam setahun ya. Kemudian S2-nya adalah 2 sampai 3 bulan terjadi bulan kering. S3-nya adalah 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau semakin kering ya maka semakin tidak rekomendasi untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian kelas drainasenya. Kelas drainasenya ini adalah berpengaruh terhadap kemungkinan meloloskan airnya ataupun termasuk tekstur tanahnya, nanti akan ada hubungannya dengan tekstur tanahnya. Kelas drainasenya untuk S1 adalah baik sampai sedang, S2-nya agak terhambat, S3-nya adalah terhambat atau agak cepat. Di 3 yang tidak sesuai adalah jika sangat terhambat drainasenya atau menggenang itu tidak rekomendasi. Terlalu cepat pasiran juga sebenarnya tidak rekomendasi, ataupun pasir yang terlalu terlalu pasir banget atau pasir kuasar total maka sebenarnya tidak rekomendasi. Kemudian keadaan perakarannya, karena keadaan perakaran itu berpengaruh dengan tekstur tanahnya. Lah, tekstur ini bisa kita peroleh dengan selidik cepat, ataupun kalau misalnya untuk kelas kita mau kesesuaian lahannya untuk perusahaan, maka harus dievaluasi, dihitung teksturnya, fraksinya, dan kedalaman tanah sesuai dengan di laboratoriumnya. Kalau untuk teksturnya ya, kalau kedalaman tanah adalah tergantung survei kita yang ada di lapangan. Tekstur tanahnya adalah halus atau agak halus, ini adalah daerah liat ya, sedikit. Kalau berpasir tidak, ini adalah liat berdebu. Lah ini S2-nya tidak disebutkan, S3-nya adalah agak kasar, ini pasir ini. Jadi kalau pasir total itu tidak tersedia, misalnya kasar itu pasir total. Kalau agak kasar ini berarti ada pasirnya, jumlah dalam lumayan, tapi masih bisa kita perbaiki dengan menggunakan bahan organik misalnya seperti itu. Fraksi kasarnya kurang dari 15%, 15 sampai 35,
S3-nya 35. Jadi kalau terlalu kasar banget ya nggak boleh itu. Misalnya kita pasir bekas tambang ya, maka butuh modifikasi yang cukup besar. Tapi kalau udah lebih daripada 55% fraksi kasarnya, maka sebenarnya tidak direkomendasi atau tidak sesuai. Kemudian ke dalam tanahnya, bahwa sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit, sesuai dengan survei yang ada di lapangan, maka kedalaman tanah kelapa sawit yang mau digunakan untuk kelapa sawit sangat berpengaruh pastinya. Kedalaman tanahnya adalah lebih daripada 100 cm. Oh, berarti oke nih. Kemudian S2-nya adalah 75 sampai 100 cm. S3-nya, lah ini yang sering kita bahas. Kalau misalnya 50 sampai 75, ternyata di kedalaman 76 cm sudah ada padas, maka S3. S3 berarti perlu modifikasi kan seperti itu. Kemudian yang kalau kurang dari misalnya kurang dari 55 atau terlalu dangkal, misalnya digali ternyata 40 cm ketemu padas, maka sebenarnya tidak direkomendasikan untuk digunakan tanaman kelapa sawit. Kemudian yang selanjutnya adalah gambut. Gambut juga masih bisa kita rekomendasikan untuk digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit jika ini ketebalannya kurang dari 60 cm. Sebagai pengingat saja bahwa beda gambut ini sebenarnya secara definisi bahwa tumpukan bahan organik ketebalannya adalah lebih daripada 50 cm. Jadi kalau lebih daripada kurang dari 60 cm sangat rekomendasi, walaupun jenis namanya gambut tipis ya. Kemudian S2-nya adalah 60 sampai 140 cm. S3-nya adalah 140 sampai 200 cm. Lebih dari pada 200 ini sudah tidak boleh nih. Nah, ini kematangannya ini saprik, jadi adalah gambut yang sudah mulai matang. Kemudian S2 saprik sama hemik itu matang sampai sedang, artinya bahwa seresah-seresah yang ada digunakan untuk untuk tanaman perkebunannya adalah matang sampai sedang. Lah, ini S3-nya adalah sedang sampai mentah. Fibrik ini artinya bahwa seresah-seresah itu masih dalam bentuk wujud aslinya itu tidak masih direkomendasikan, asal masih ada yang sedang. Ternyata yang tidak direkomendasikan adalah yang fibrik alias bahwa benar-benar mentah. Selanjutnya adalah bicara tentang KTK atau kapasitas tukar katian. Lihat ya, ini. Jadi di sini semakin besar semakin besar dari 16 cm per kilogram, maka direkomendasikan. Lah, kejenuhan bahasanya ada lebih daripada 20%, dan ini tidak disebutkannya di S3 dan SSE, dan yang N-nya tidak. Lah, kemudian pH-nya. Yang pH yang direkomendasikan adalah 5 sampai 6,5, itu adalah bahwa tidak menjadi faktor pembatas. Kemudian kalau S2-nya adalah 4,2 sampai 5, ini masih oke. Kemudian 6,5 sampai 7. Jadi kalau lebih daripada 7 malah menjadi faktor pembatas untuk tanaman kelapa sawit ternyata nih. Jadi S3-nya adalah ketika misalnya ini daerah-daerah misalnya 7 ini misalnya daerah kapur. Nah, ini ternyata tidak menjadi faktor pembatas juga. Kemudian adanya kandungan karbon organiknya lebih daripada 8%, 0,8% di S2, S1, kurang dari atau sama dengan 0,8 di S2, di S3, dan ini tidak disebutkan. Lah, yang paling penting yang akan menjadi konten selanjutnya adalah bicara tentang salinitas, karena salinitas ini biasanya pada daerah-daerah kegaraman ya, di daerah dekat dengan laut. Ternyata di lebih dari kurang dari 2 harusnya ya, karena salinitas ini akan berpengaruh terhadap cekaman air nantinya. Kemudian yang harus kita bahas lagi adalah ini kedalaman sulfidik, sulfat ya. Ternyata asal dalam banget, ternyata kita rekomendasikan di S1-nya lebih daripada 125 cm. Jadi dia kedalamannya di bawah banget itu. Kemudian 100 sampai 125 S2, 60 sampai 100 di S3. Dan tidak rekomendasi adalah di kedalaman ini yang nanti akan menimbulkan sulfat masam. Lah, di bahaya erosi ini adalah bicara tentang kelerengan. Di daerah-daerah yang sebenarnya terjal, sebenarnya di S2, S1 itu ketika S1 kelas 1, lerengnya adalah kurang dari 8 derajat, 8%. Ini satuannya persen ya, sorry. Jadi ini kurang dari 8%, kemudian di lerengan yang S2 adalah 8 sampai 16%, kemudian di S3-nya adalah 16 sampai 30%. Lebih daripada 30% sebenarnya tidak direkomendasikan. Ingat bahwa 100% itu biasanya adalah 45 derajat kemiringannya. Kemudian tingkat bahaya erosi, very low. Ini erosinya seperti apa ya? Kalau misalnya datar, maka erosinya semakin rendah sebenarnya. S1 very low, S2 low sampai moderate,
kemudian S3-nya adalah severe, kemudian very severe. Jadi ini sangat terbanyak erosi yang terjadi. Kemudian penyimpanan tanah, batuan permukaan itu tidak boleh lebih kecil daripada 5. Kemudian S2-nya adalah 5 sampai 15. Kemudian S3-nya 15 sampai 40 lah. Lebih daripada 40 batuan itu nggak boleh. Singkapan batuannya juga menjadi masalah ini. Ini berdasarkan Jainuddin et al. 2003. Jadi ini yang menjadi faktor pembatas. Inilah yang harus kita antisipasi sehingga ketika bicara tentang S1, S2 dan S3 ini adalah padanan N ini adalah bicara tentang faktor pembatasnya. Maka dari banyak item-item pembatas ini, seperti apa lahan kita yang nanti akan kita simpulkan menjadi suatu hal kita berada di mana yang nanti akan menentukan produksi. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah melindungi kita semua dan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa batas. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.